Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Stefania Octavia selaku MC yang akan membawakan acara sekaligus membimbing jalannya diskusi pada gelar karya P5 Debat. Tapi sebelum itu, mari kita sapa terlebih dahulu tim debat yang sudah berada di samping kanan dan samping kiri saya. Dimulai dari samping kiri saya ada Partai Ikada. Formasinya ngeri ya guys. Gimana nih persiapannya? Bisa? Tidak ada persiapan. Waduh, apakah yakin bisa melawan Partai Debja? Insya Allah yakin. Insya Allah. Gimana nih tanggapannya Partai Debja? Tidak ada persiapan loh. Apakah ada persiapan atau tidak juga? Insya Allah ya. Insya Allah saja bisa. Karena persiapannya juga terburu-buru. Terburu-buru. Baik. Ini rada menegangkan ya teman-teman. Jadi langsung saja kita mulai dari perkenalan tim debat. Ada 27 partai politik yang mengikuti acara debat ini. Dari kloter 9 ada Partai Debja dari kelas 11C. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Madalina Rahmawati dari Partai Debja kelas 11C. Perkenalkan, saya Agadian Permadani dari Partai Debja kelas 11C. Perkenalkan, nama saya Linta Rahayu dari Partai Debja dari kelas 11C. Melawan Partai Ikada dari kelas 11E. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Riki Rizky Setiawan dari Partai Ikada kelas 11E. Perkenalkan, saya Cilmi Ahmad Ramadhani dari Partai Ikada kelas 11E. Perkenalkan, nama saya Teguh Aryo Timur dari Partai Ikada kelas 11E. Untuk perwakilan dari masing-masing tim debat dimohon untuk berada di depan saya untuk melakukan switch. Silakan. Untuk maju ke depan saya sini. Waduh, semangat sekali kelihatannya ya teman-teman. Silakan. Switch dimulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Teman-teman, mari kita simak bersama penampilan tim debat dari kloter ke-9 dengan kasus pelarangan perokok di Indonesia. Sebagai tim pro ada Partai Ikada dan sebagai tim kontra ada Partai Debja. Tapi sebelum itu, saya akan mengajukan satu pertanyaan untuk tim kontra. Rokok adalah penyumbang pendapatan di Indonesia. Apakah Anda yakin untuk tidak melarang rokok? Silakan, waktu untuk menanggapi adalah 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Pelarangan rokok di Indonesia itu menurut saya adalah sebuah pelanggaran atas kebebasan. Ya mungkin memang itu akan mencemari lingkungan, tapi rokok yang dikonsumsi itu bisa didaur ulang kembali. Mungkin memang pembakaran rokok menghasilkan karbon dioksida dan karbon monoksida yang akan berdampak kepada lingkungan.
Tetapi rokok juga dapat dimanfaatkan kembali karena rokok juga bisa menjadi pestisida sebagai pengganti pestisida kimia yang lain. Puntung rokok dapat dimanfaatkan sebagai pestisida alami dan ini telah dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam yang berada di Bogor. Pestisida ini dapat dimanfaatkan dari penggunaan kapas limbah puting rokok. Lalu untuk masalah di gas emisi di lingkungan, di udara, karbon dioksida maupun karbon monoksida itu bisa dimanfaatkan lebih lanjut ke dalam pemanfaatan karbon dioksida dan karbon monoksida itu mungkin memang menjadi masalah untuk perubahan iklim. Tetapi menurut saya pelarangan akan penggunaan rokok itu sangat membebani masyarakat. Apabila dikurangi itu masih tidak apa-apa, tapi untuk pelarangan kami menolak untuk mosi itu. Terima kasih. Waktu tersisa 3 menit, apakah ada tambahan dari tim kontra? Apakah sudah cukup? Cukup. Silakan untuk tim pro menanggapi atau memberi sanggahan dari yang disampaikan tim kontra. Waktu menyangga 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Silakan. Izinnya enggak. Tetap menurut tim kami dampak negatif rokok itu banyak sekali. Di antaranya puntung dan kemasan sisa rokok dapat menjadi sampah. Asap rokok dapat membuat seorang batuk hingga tak tahan dengan asap rokok tersebut. Orang yang menghirup asap rokok lebih besar dampak negatifnya dibandingkan orang yang merokok. Dalam asap rokok terdapat 400 zat kimia berbahaya untuk kesehatan. 2 diantaranya adalah nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik. Dampak negatif rokok bagi kesehatan: kanker paru-paru, kanker mulut, penyakit jantung, dan stroke. Waktu tersisa 4 menit, apakah ada tambahan? Ini harus begini atau begitu? Silakan. Anda tadi kan bilang bahwasanya ada solusi yang diberikan ketika rokok itu supaya tidak dilarang. Anda berpikir seperti itu merupakan suatu hal yang tidak memikirkan daripada efek-efek dari rokok itu ke depan. Efek-efek dari rokok itu tentunya telah dilakukan riset oleh para ilmuwan bahwasanya mayoritas perokok itu kebanyakan, tidak semuanya, tapi kebanyakan mereka mengidap penyakit yang disebabkan oleh zat-zat yang terkandung dalam rokok tadi. Dalam segi lingkungan pun, rokok memiliki efek yang sangat besar. Ketika kita menjumpai seorang perokok di tempat umum, yang tercemar itu bukan hanya paru-paru dia saja, tapi udara di lingkungan yang dihirup orang lain pun itu tercemar. Lantas bagaimana kalau semisal kalau Anda hanya mencari solusi untuk mendaur ulang sisa puntung rokok dan lain sebagainya, lantas bagaimana dengan udara yang telah tercemar? Toh Anda dengan mendaur ulang puntung rokok itu bukanlah solusi yang tepat, karena di sekitar tempat tinggal saja sering menjumpai bahwasanya di trotoar yang berserakan itu adalah puntung rokok dan kemasan seperti itu. Waktu tersisa 2 menit, apakah ada tambahan dari tim pro? Atau sudah cukup? Cukup. Bagaimana tanggapan dari tim kontra? Apakah setuju dengan pendapat dari tim pro atau tidak? Bagaimana tim kontra? Setuju
juga tetap tidak setuju dengan pelarangan rokok di Indonesia. Jelas, karena memang pelarangan itu artinya memang tidak diperbolehkan sama sekali. Namun kami akan setuju dengan penekanan untuk mengonsumsi rokok di Indonesia. Jadi rokok sendiri itu bisa dikendalikan oleh pemerintah, sama halnya seperti narkoba yang dianggap ilegal. Akan tetapi rokok saat ini memang dijual bebaskan, walaupun memang peraturan pemerintah yang terbaru, pemerintah melarang tidak diperbolehkannya penjualan keretengan rokok. Jadi harus beli dalam satu kemasan. Dan mengenai masalah penyakit, saya mengetahui bahwa memang riset mengatakan bahwa ada perokok pasif yang dimana mereka menghirup udara yang mengandung asap dari rokok. Tapi kita kembali lagi ke pemerintah bahwa pelarangan ini memang bukan solusi, karena perokok sendiri juga industrinya sangat berperan penting untuk pendapatan negara. Jadi sebisa mungkin pemerintah mengasihkan solusi untuk menekan, bukan untuk melarang. Karena bisa jadi kita di tempat umum misalnya menyediakan ruangan-ruangan tertentu untuk pengguna rokok dan hanya untuk merokok. Sama seperti yang terjadi di tempat-tempat umum yang banyak mungkin ibu mengandung atau anak kecil atau orang lansia. Mereka-mereka yang ada di sana mungkin seperti kereta api, bahkan ada tempat untuk merokoknya tersendiri. Jadi menurut kami, pelarangan rokok di Indonesia itu tetap jalan yang tidak benar. Terima kasih. Jadi menurut tim kontra, pelarangan rokok itu tidak benar atau malah tidak setuju tim kontra dengan pelarangan rokok di Indonesia. Apa dengan pembebasan rokok di Indonesia akan menjamin kesehatan perokok, terkhususnya kesehatan remaja yang menjadi di lingkup perokok? Bisa ditanggapi? Waktu menanggapi 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Sekali lagi, bukan pelarangan rokok tapi penekanan mengonsumsi rokok. Jadi pemerintah membatasi jumlah produksi yang ada di dalam negeri. Karena kenapa? Walaupun memang rokok menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar, tetap saja bahwa ini juga akan berdampak ke kesehatan dan lingkungan. Tapi tetap kembali ke bahwa pelarangan itu bukanlah jalan. Kembali ke penekanan untuk mengurangi, bukan untuk melarang. Jadi pemerintah harus membuat peraturan mengenai larangan-larangan itu. Seperti halnya penekanan produksi rokok akan memahalkan harga rokok. Kita kembali ke ilmu ekonomi yang bahwa barangnya sedikit maka harganya akan semakin naik. Jadi apabila rokok itu menjadi menipis atau sangat langka, karena penekanan dari pemerintah itu akan berpotensi menaikkan harganya, sehingga orang-orang mungkin tidak membeli rokok secara terus-menerus. Terima kasih. Baik, bagaimana tim pro? Apakah ada sanggahan? Ada. Baik, waktu untuk menyanggah adalah 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Silakan. Iya, tadi kan bilang Pak Edi bahwa rokok itu kita butuh penekanan, bahwa pemerintah nanti bisa membuat kebijakan yang akan melakukan penekanan terhadap rokok ya, agar tidak terlalu banyak peredarannya di masyarakat.
Begini mas, rokok itu dibuat, ya, rokok itu dibuat dan tetap diproduksikan. Kenapa tidak dilarang sampai sekarang? Karena penggunanya itu sangat banyak. Di Indonesia sendiri penggunanya sangat banyak, dan pengguna itu adalah pendukung daripada industri yang sedang dilisati. Ketika pemerintah melakukan penekanan bahwa rokok ini sedikit saja, mereka sama saja memotong gaji mereka, memotong pendapatan mereka dari rokok ini sendiri. Lantas bodoh sekali pemerintah. Orang fungsinya rokok itu tetap diberdayakan adalah dengan adanya rokok itu, biar cukai ada, pajak itu bisa mengalir dari industri-industri rokok. Dan ketika itu ditekankan bahwa kita tekankan saja produksinya tidak usah terlalu banyak, konsumennya sedikit, semakin lama makin menurun, ya pendapatannya menurun. Lantas kalau pendapatan menurun, sebagai gantinya kita balik lagi, nanti sebagai gantinya kita juga harus cari komoditas lain yang bisa menggantikan pendapatan rokok yang telah kita lakukan penekanan itu tadi. Sama saja dengan kita melarang rokok itu sebenarnya. Memang secara tidak langsung nanti hanya dalam tanda kutip pendapatannya saja yang belum, tidak mati total. Kalau pelarangan kan mati total, tapi itu nanti konteksnya nanti akan sama juga. Ketika Anda mengurangi penekanan daripada produksi rokok itu, pendapatan negara pun juga akan menurun, karena memang peminatnya akan sangat sedikit. Seperti itu ya. Dan kembali dari sini Menambahkan tadi Partai Demja bilang kalau merokok dibatasi dengan cara membuat ruangan anti rokok, tetapi itu tidak menjamin ada orang-orang yang tetap melanggar peraturan tersebut. Baik, untuk tim pro, pengalihan produksi rokok bisa mungkin dijelaskan lebih detail dalam bentuk seperti apa untuk mengalihkan pendapatan, kan rokok menjadi penyumbang dana terbesar di Indonesia. Lalu dari tim pro menyarankan untuk pemindahan dari produksi rokok untuk produksi barang-barang lain yang lebih bermanfaat. Contohnya seperti apa? Bisa dijelaskan? Waktu menanggapi dimulai dari 5 menit dari kata pertama yang diucapkan. baik, untuk terkait pengalihan daripada produksi rokok itu kita bisa melakukan industri yang lain, mungkin terkait kita kan di Indonesia, tentunya di Indonesia itu kita kan juga tidak punya industri lain yang benar-benar dapat kita jadikan acuan utama dan dapat kita jadikan sebuah komoditas utama di negara kita. Seperti kalau Jepang itu terkenal dengan elektroniknya dan transportasinya. Jepang memproduksi mobil banyak sekali. Barang elektronik juga dari Jepang. Mereka memiliki sebuah komoditas atau produk yang mereka jadikan acuan utama. Nah, mungkin Indonesia bisa mencontoh dengan negara-negara lain dengan mengembangkan terkait hal-hal seperti itu. Mungkin kita bisa nanti mengalihkan daripada rokok itu tadi ke produksi lain seperti transportasi, elektronik dan lain sebagainya. Itu masih ada. Toh kekayaan alam kita juga masih banyak yang tentunya yang bisa kita olah dan bisa kita pergunakan secara sebaik-baiknya sebagai pengganti dari komoditas rokok tadi. Ya, itu sebenarnya untuk kebaikan negara dan rakyat. Masa ada negara mau rakyatnya sakit? Ya, terima kasih. Baik, tim pro. Mengapa menurut tim pro Indonesia tidak memiliki komoditas utama padahal Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah? Silakan. Waktu menanggapi dimulai dari 5 menit dari kata pertama yang diucapkan. Bisa diulangi tadi? Mengapa menurut tim pro Indonesia tidak mempunyai komoditas utama padahal Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah? Silakan. Iya, karena mungkin ya, karena SDM kita juga memang masih belum memadai dalam melakukan pemanfaatan daripada sumber daya alam tersebut. Seperti nikel ya, kalau nggak salah, nikel di Eropa ya, itu kan salah satu bahan baku dari baterai ya. Dan yang membuat baterai kan bukan kita. Kalau kita memang SDM-nya sudah memadai, pasti kita bisa memanfaatkan
nikel, tapi dijadikan batu tentunya di dalam negeri kita sendiri, tidak kita ekspor. Tambah. Cukup. Bagaimana tim kontra? Apakah ada sanggahan? Dari tim pro menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki komoditas utama. Apakah bagi tim kontra Indonesia memiliki komoditas utama atau malah rokok menjadi komoditas utama di Indonesia? Silahkan, waktu menanggapi adalah 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Justru karena itu, penekanan dari produksi rokok itu bisa dialihkan dengan memproduksi hal-hal lain di luar tembakau, karena memang kita kaya akan sumber daya alam. Saya menyanggah apabila Indonesia tidak memiliki komoditas utama. Komoditas utama Indonesia yang terbesar itu salah satunya adalah kopi. Kopi dikenal oleh banyak orang dan mungkin sebagian besar orang di dunia itu menyukainya. Tapi kita kembali ke topik rokok, bahwa pengawasan terhadap rokok, penekanannya itu pastinya tidak akan membunuh ekonomi orang-orang yang bekerja di industri rokok, karena pemerintah juga bisa mengalihkannya ke produksi yang lain, membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Karena memang saat ini pemerintah juga bergerak di dalam energi hijau yang mungkin memang kalau di kubu pro itu akan didorong. Tapi kita kembali ke pelarangan, bahwa kami memang tidak setuju dengan pelarangan perokok. Membatasinya itu mungkin masih boleh saja terjadi. Tapi untuk pelarangan saya kira tidak. Sama halnya seperti ketika kita membangun ruangan-ruangan tertentu untuk merokok yang disanggah oleh tim lawan dengan ada yang melanggar. Apabila rokok dilarang di Indonesia, maka penjualannya akan menjadi ilegal dan malah berpotensi lebih besar terhadap perdagangan ilegal yang terjadi di Indonesia. Itu jelas melanggar hukum. Lalu untuk soal sampah rokok, UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengatur attended producer responsibility adalah tanggung jawab produsen dalam mengatur regulasi pengelolaan kemasan khususnya yang tidak dapat didaur ulang. Jadi memang pemerintah sendiri memantau semuanya, melibatkan seluruh aspek untuk menetapkan sebuah aturan, karena memang pelarangan rokok di Indonesia itu tidak bisa dilakukan. Terima kasih. Waktu tersisa 2 menit, apakah ada tambahan mungkin dari anggota lain? Silakan. Kelebihan penggunaan pestisida alami dari sampah putung rokok juga bisa dimanfaatkan sebagai mencegah kehadiran hama karena baunya yang menyengat, merusak syaraf hama, mengacukan sistem hormon hama, mengendalikan pertumbuhan jamur dan bakteri, serta dapat menyebabkan gangguan metamorfosa dan gangguan bagi serangga. Limbah putung rokok memiliki kandungan nikotin, fenol, dan eugenol yang masing-masing memiliki peran dalam mengendalikan hama pada tanaman itu sendiri. Nikotin bersifat racun bagi organisme, sedangkan berdasarkan penelitian, eugenol dan fenol berperan efektif dalam mengendalikan patogen tanaman. Terima kasih. Untuk tim kontra, apakah Anda yakin? Menurut Anda, penggunaan pestisida alami dari puntung rokok itu merugikan atau menguntungkan untuk petani? Saya menguji pendapat Anda, merugikan atau menguntungkan? Jelas menguntungkan, karena
Karena memang pada dasarnya pestisida kimia yang lain itu nilainya sangat mahal, harga jualnya sangat mahal. Jadi mungkin tidak bisa masyarakat mengandalkan pestisida-pestisida yang ada. Jadi kita harus membuat inovasi. Ya mungkin sebagian orang memang tidak tahu tentang pengelolaan limbah. Oleh karena itu memang perlunya sosialisasi. Baik, waktu habis. Selanjutnya dari tim pro, apakah ada sanggahan terkait tanggapan dari tim kontra? Ada, silakan. Waktu 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Oke, tadi bilang bahwasanya sisa-sisa daripada rokok itu bisa digunakan sebagai pestisida. Nah, kenapa Anda tidak konsumsi tembakau atau zat-zat yang ada di dalam rokok itu sebagai pestisida saja? Karena memang kalau kamu menunjukkan satu titik bahwa tembakau dan zat yang ada di dalam rokok ini jadi pestisida, Anda tidak merugikan orang lain yang terdapat terhadap rokok itu. Kenapa harus Anda buat rokok dulu baru sisanya buat pestisida? Ya, tentunya kalau kita membuat pestisida, tentu banyak manusia-manusia yang tadinya dirugikan oleh udara yang tercemar dari rokok yang telah diproduksi itu tadi dan dikonsumsi, itu akan banyak manusia yang terhindar dari itu semua. Lalu kenapa kok kita harus menjadikan rokok terlebih dahulu, kok baru dijadikan pupuk? Padahal kalau kita jadikan pupuk, petani kan juga oke-oke saja. Bahkan pupuk itu katanya tadi aman bagi lingkungan. Ya udah, jadikan pupuk aja, nggak usah ada rokok. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya adalah sesi penyampaian kesimpulan dari tim pro dan tim kontra. Dimulai dari tim kontra, silakan untuk menyampaikan kesimpulan dalam waktu 2 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Jadi memang pada dasarnya pelanggaran terhadap rokok itu memang tidak perlu. Kembali ke penekanan pengawasan. Bahkan apabila tembakau ini dialih produksikan kepada misalnya pestisida, dan itu pasti akan membuat produksi rokok akan menurun. Dan itu mampu memahalkan harga rokok dan tidak ada orang yang mungkin membelinya. Kembali lagi ke penekanan bahwa memang kami tidak setuju dengan pelarangan yang akan mematikannya tanpa inovasi. Terima kasih. Selanjutnya penyampaian kesimpulan dari tim pro. Silakan, waktu menyampaikan adalah 2 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Oke, kesimpulannya adalah dari kelompok kami atau tim kami tetap mendukung daripada larangan rokok di Indonesia ini karena memang Indonesia tidak sedangkan itu pikirannya. Indonesia memiliki potensi yang lebih maju lagi. Indonesia memiliki solusi yang lebih besar lagi dalam menghadapi hal-hal yang seperti itu. Tidak ada rokok sebagai komoditas utama dalam pemasukan uang negara. Mungkin bisa kita gantikan dengan produk-produk yang lebih baik lagi, yang lebih bisa kita manfaatkan tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan, baik dari segi kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, telah usai sesi debat dari kloter 9. Jangan lupa untuk vote partai mana yang menurut Anda layak maju ke babak semifinal. Apakah partai Demjas sebagai tim kontra atau partai Ikada sebagai tim pro? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.